Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Direktur Evaluasi Perkembangan Desa yang telah hadir bersama kami di sini. Kemudian ada Ketua Tim Smart City dari Kementerian Kominfo, Ibu Dwi Elfrida, dan Bapak Ibu yang telah hadir di Zoom pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Neza dari Kementerian Kominfo yang akan memimpin acara pagi ini. Selanjutnya, sambutan dari Direktur Evaluasi Perkembangan Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, Ibu Anggar Pramudiani Widyaningtyas. Kepada Ibu Anggar, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Kedengaran suara saya? Ya, kedengaran, Bu. Oke, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Kominfo, Bapak Bambang Dwi Anggono. Yang kami hormati Ketua Tim Smart City, Ibu Dwi Elfrida. Kami hormati Kepala DPMD Provinsi dan Kepala Dinas Kominfo Provinsi, Kabupaten Kota, Wilayah Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat, Bapak Ibu Camat dan Kepala Desa di wilayah Provinsi Jabar, Bali, NTT, NTB, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Sumba, dan Bapak Ibu peserta sosialisasi percepatan transformasi digital desa, serta pemerhati desa yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, maka pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bersama-sama mengikuti kegiatan sosialisasi percepatan transformasi digital desa dan interoperabilitas SIDKNJ dengan Prodeskel, Sipades, Sikeudes, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Saya berharap kegiatan yang baik ini dapat menjadi media untuk mendorong upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Bapak Ibu yang kami banggakan, kalau merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan serta keputusan Menteri Dalam Negeri terkait dengan penetapan nama, kode, dan jumlah desa se-Indonesia tahun 2021, maka bisa kita ketahui bersama bahwa jumlah desa saat ini adalah sebanyak 74.962 desa. Kemudian terkait dengan transformasi digital, kita melihat bahwa Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Peraturan ini merupakan platform kebijakan digitalisasi pemerintahan untuk keterpaduan langkah dalam pembangunan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah. SPBE hadir sebagai tools pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, dan untuk mewujudkan penyelenggaraan SPBE yang terpadu serta meningkatkan efisiensi belanja pemerintah di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Oleh karena itu, dukungan teknologi, informasi, dan komunikasi secara nyata
telah memberikan kontribusi terhadap efektivitas dan pelayanan administrasi pemerintahan dan layanan publik. Keterpaduan teknologi informasi dan komunikasi yang tentunya didukung dengan pengelolaan data pemerintah yang terpadu diharapkan dapat memperpendek rantai birokrasi sehingga memudahkan pengambilan keputusan bagi pemerintah yang pada ujungnya dapat mendorong perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Bapak Ibu yang kami banggakan berkaitan dengan percepatan transformasi digital di Indonesia, Bapak Presiden juga telah memberikan arahan pada rapat terbatas di Istana Merdeka pada tanggal 3 Agustus 2020, di mana beliau menyampaikan bahwa transformasi digital di masa pandemi maupun next pandemi akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, bertransaksi yang sebelumnya offline dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke online. Arahan Presiden terkait dengan percepatan transformasi digital ada 5 hal utama, yaitu yang pertama adalah mempercepat perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital serta penyediaan layanan internet, sehingga seluruh desa diharapkan bisa terhubung dengan akses internet. Yang kedua adalah menyiapkan peta jalan transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik itu di pemerintahan, pelayanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, dan penyiaran, sehingga seluruh sistem informasi menjadi terpadu dan desa tidak lagi dipusingkan dengan banyaknya aplikasi yang diturunkan dari pusat, tetapi ada satu aplikasi yang sudah dapat mengakomodir seluruh kepentingan pusat di desa. Yang ketiga adalah terkait dengan percepatan konsolidasi pusat data nasional. Ini ada pada Kementerian Kominfo sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan terkait dengan informasi dan komunikasi. Kemudian yang keempat adalah penyiapan SDM talenta digital. Di sini diharapkan nanti akan ada peningkatan kapasitas SDM ASN dan perangkat desa. Serta yang kelima adalah penyiapan regulasi dan pembiayaan yang memadai. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa pada era saat ini pemerintah dituntut selalu mampu dan cepat beradaptasi dengan segala perubahan agar dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Digitalisasi yang perlahan mulai mengubah pola dan budaya kerja kita saat ini harus mampu diterapkan secara positif untuk menggalakkan pemerintahan berbasis e-government yang modern dan responsif. Langkah untuk mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing global telah dimulai sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan peraturan pelaksanaannya. Dalam undang-undang ini diatur berbagai prinsip yang terkait dengan kewajiban dan hak, larangan masyarakat dan penyelenggara pelayanan, terutama kewajiban pokok penyelenggaraan pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan prima yang akuntabel, nyaman, mudah, cepat, dan terjangkau. Kita ketahui bersama bahwa disrupsi telah terjadi di berbagai bidang kehidupan, termasuk administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah dan kita semua dituntut untuk beradaptasi dan mengadopsi nilai-nilai baru dan melakukan transformasi budaya kerja melalui digitalisasi pelayanan, reformasi struktur yang efisien, dan regulasi yang kontekstual dan berkualitas. Nilai-nilai lama budaya birokrasi seperti lambat dalam bertindak, prosedur yang berbelit, mental ingin dilayani, mental korupsi harus diubah menjadi budaya baru, yaitu birokrasi yang agile, birokrasi yang adaptif, cepat, responsif, efisien, dan berintegritas. Sebagaimana arahan Presiden, maka kerja-kerja konvensional harus dirubah menjadi kerja-kerja adaptif, transformatif, kolaboratif, didukung keberadaan digitalisasi pelayanan. Dengan jumlah desa sebanyak 74.962, maka digitalisasi dan kolaborasi menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan
di dalam penyelenggaraan pemerintahan di berbagai tingkatan dari mulai pusat, daerah, dan sampai dengan ke desa. Saya ingin menyampaikan bahwa harapan ke depan adalah dengan adanya transformasi digital ini, maka akan muncullah desa-desa digital. Desa-desa digital adalah desa-desa yang mempunyai setidaknya 4 unsur, yaitu pertama bahwa infrastrukturnya itu adalah infrastruktur digital. Kemudian ada pemerintahannya juga berbasis digital, ekonominya adalah ekonomi digital, dan masyarakat yang dicapai adalah masyarakat digital. Bicara tentang infrastruktur digital, maka di sini diperlukan adanya penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan akses internet cepat bagi seluruh desa yang ada di Indonesia. Kemudian terkait dengan pemerintahan digital, yaitu adanya aplikasi bagi layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik terpadu di desa yang merupakan bagian dari ekosistem aplikasi nasional. Terkait dengan aspek ekonomi digital, ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi desa dengan melalui pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi dan melibatkan berbagai pelaku usaha masyarakat, mendorong pemanfaatan marketplace dan transaksi digital. Kemudian yang keempat adalah terwujudnya masyarakat digital adalah mendorong masyarakat digital melalui 4 pilar literasi, yaitu terampil digital, budaya digital yang baik, etika digital yang sehat, dan kesadaran akan keamanan digital. Terkait dengan bagaimana desa menjadi desa digital dalam proses menuju transformasi digital ini, maka tentunya ada berbagai tantangan. Kami mencoba melihat dan memetakan ada beberapa tantangan. Pertama adalah terkait dengan ketiadaan akses telekomunikasi di desa. Maka upaya yang dilakukan adalah antara lain komitmen dari pemerintah untuk bisa menyediakan akses telekomunikasi minimal 4G di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian dilakukan dengan melalui penyediaan perangkat pusat data nasional, dan yang terakhir adalah penyediaan akses internet pada kawasan 3T. Terkait dengan permasalahan keterbatasan APBD dan pembiayaan usaha, maka bisa dilakukan melalui upaya-upaya penyediaan sumber daya melalui layanan nasional, pemanfaatan aplikasi umum, dan pemanfaatan teknologi existing seperti marketplace, perbankan, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan permasalahan pada kapasitas SDM kurang handal, maka itu bisa dilakukan dengan melakukan literasi digital, kemudian juga dilakukan dengan adanya digital talent scholarship dan digital leadership academy. Dan untuk mengatasi permasalahan terkait dengan keterbatasan teknologi, maka bisa dilakukan melalui pemanfaatan teknologi cloud dan pemanfaatan teknologi mobile. Tentunya semua ini merupakan solusi nasional, dan kita berharap bahwa desa memiliki kesempatan dan akses teknologi model yang sama. Tetapi kembali lagi bahwa ini juga tergantung pada leadership dari Bapak Ibu yang berada di Seda, dan tentunya juga dengan semangat masyarakat untuk menjadikan desa kita menjadi desa yang cerdas dan desa digital. Kami ingin sampaikan bahwa saat ini upaya-upaya pemerintah dalam percepatan transformasi digital telah dilakukan, dan diharapkan adanya tersusun pusat data desa dan kelurahan di Indonesia yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kemudian juga diharapkan adalah ketika kita memperoleh data yang akurat, maka kita bisa mendapatkan juga data yang valid dan up-to-date serta dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian data tersebut juga dapat dihasilkan dengan menggunakan berbagai analisis yang dibutuhkan baik oleh KL maupun pemerintah daerah, pemerintah desa, swasta, dan masyarakat. Dan yang terpenting sekali adalah sebenarnya adanya kolaborasi dan sinergitas antara kementerian dan lembaga dalam hal penyediaan data, serta yang terakhir adalah terpublikasinya data desa dan kelurahan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan bahwa terkait dengan sinergitas percepatan transformasi digital di level KL, bahwa saat ini kami Kementerian Komunikasi Informatika dan Kementerian Dalam Negeri
telah melakukan nota kesepahaman bersama antara Menteri Komunikasi dan Informatika dengan Menteri Dalam Negeri tentang sinergis tugas dan fungsi antara Kementerian Komunikasi, Informatika, dan Kementerian Dalam Negeri. Nota kesepahaman bersama itu juga telah kita tindak lanjuti dengan adanya perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Kerjasama tersebut dalam rangka memperkuat data antar pemerintah sebagai upaya percepatan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika, penguatan tata kelola pemerintahan desa yang serba mudah, cepat, dan terjangkau berbasis digital. Wujud dari sinergitas dan kerjasama itu adalah dilaksanakannya kegiatan hari ini, yaitu sosialisasi transformasi digital desa. Oleh karena itu, pada kesempatan baik ini, kami ingin mendorong seluruh pemerintah desa untuk secara bertahap mengembangkan pelayanan publik yang terintegrasi secara sistem dengan pemanfaatan teknologi informasi yang memungkinkan berbagai pelayanan kepada masyarakat dapat diakses dengan mudah dan efisien. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dengan harapan kita semua dapat memetik manfaat dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi percepatan transformasi digital desa. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.